waktu ya, kadang pagi, siang, sore. Nah, kita kan nggak tahu juga yang namanya kantor kan lagi kerja, tiba-tiba dengar suara terolet, udah pasti akan berisik. Makanya kemarin gini, Mang Arif, bos itu kemarin sempat mengadakan acara kebetulan ulang tahunnya Deal ya, kita kemarin di mana Deal? Ulang tahun. Di mana yo, inget gak? Ayo. Permai Resort. Jadi gini, makanya bos kecil itu mengadakan ulang tahun sekaligus deklarasinya Telur Indonesia, Bang Arif. Dan makanya kita buat di sini itu karena kebetulan memang Om Ian dan timnya bos kecil ingin membuat konsep baru. Karena kan kebetulan waktu itu sebenarnya rencana acara itu sudah lama mari kita buat tuh, tapi kebetulan selang beberapa hari itu ada kejadian bus katanya melindas anak-anak itu. Ya, jadi akhirnya ada larangan oleh pihak kepolisian gitu kan. Makanya saya berpikir, aduh, sedangkan acara kita sudah rencanakan gitu kan, masa iya terus nggak jadi cuma gara-gara ada kejadian seperti ini. Makanya kita langsunglah rubah konsep dengan cara, jadi sepanjang perjalanan itu mengarah ke area lokasi kita sama sekali tidak menyalakan konvoy, mah tetap konvoy ya, kayak orang konvoy lagi mau datang acara pernikahan dan lain-lain gitu kan. Konvoy itu benar-benar sepi sampai saya itu sebenarnya kasihan ke anak-anak yang sudah menunggu kan dari pagi. Tapi waktu bagaimana, karena kan memang sudah ada himbauan dari pihak kepolisian dilarang menyalakan telolet itu kan. Nah, akhirnya sesudah kita buat acara besarnya tuh di titik lokasi yang kita sudah pastikan izinnya dan izin keramaiannya ya, terutama karena kan memang itu menimbulkan suara yang sangat bising. Dan saya sih berpikir gini, apa bedanya dengan konser musik gitu kan ya. Makanya saya, daripada kita harus sepanjang jalan terus membahayakan orang lain gitu kan, makanya kita kasih wadah lah gitu, kita kasih tempat untuk menyalakan basuri bareng-bareng. Jadi anak-anak tuh di suatu tempat yang aman, bebas dari kendaraan lalu lalang, jadi sampai joget-joget bebas pun ya silakan aja gitu. Tapi tetap waktu mah kita tentukan, jadi nggak boleh di waktu tertentu kita stop seperti itu. Kemarin juga sempat datang ya, sempat datang. kemarin seru nggak kira-kira? Itu kan bareng sama itu apa namanya, si anak-anak yang suka mantengin bis kan. YouTuber ya, bis ya, sama Awin. Benar. Terus sama Nopi, sama Sarul juga. Ini buat Mas Nopis, Mas Awin, Mas Sarulmu, nanti kayaknya perlu kita undang ya. Podcast kita yang kemarin ya. Kapan bisa kesini? Kabarnya Bang Ayo Mas Nopis, Mas Sarul, Mas Awin main di sini. Nanti kita undang lagi. Nah, benar. Jadi kebetulan kemarin memang kita undang, karena kan memang tujuannya buat memperkenalkan apa sih Telolet Karya Indonesia gitu. Terus mereka tuh punya visi misi apa sih kan gitu. Makanya kita undang lah sama nggak cuma 3 itu, sebenarnya ada lagi Aden Curli. Aden Curli sama Om Adi Ariana itu kan. Nanti pokoknya haruslah kalian datang ke sini, kita obrolin hal-hal tentang seputaran bis ya. Mereka kok mereka kan lebih ke bis ya, ya. Itu mereka tuh sudah lama juga ya sebenarnya main bis ya. Sudah lama, apalagi kalau seperti Syahrul, Nopi, Hawin itu sebelum ramainya adanya basuri juga mereka sudah ini ya. Sebenarnya yang namanya mania bus itu sebenarnya nggak cuma berpatokan di telolet juga ya, berarti kan. Jadi dengan dulu tuh ada, saya sempat dengar bis tuh ada yang namanya apa sih, jalannya tuh zigzag tuh, ngoleng-ngoleng itu dulu ada sempat ya kali ya. Kalau oleng-oleng itu yang nggak dulu-dulu banget sih. Kalau dulu jatuhnya lebih banyak yang ke stut sih. Jadi kayak stut tuh gimana? Bis pada kenceng, nyalip-nyalip. Gitu, bis luar kota biasanya ya? Antar kota ya? Kalau menurut saya sama basuri itu sama aja sih. Kalau misalkan nggak safety juga ujung-ujungnya kan masih dilarang juga. Jadi apapun yang kita senengin, pokoknya harus tetap safety, harus tetap aman lah istilahnya. Nggak usah sampai terlalu berlebihan intinya. Betul Bang Arif. Jadi Bang Arif ini kira-kira tipe driver yang bukan ugal-ugalan ya, lebih ke apa ya, senang memainkan stut dan lain-lain nggak sih? Kalau saya sih lebih suka ke menikmati perjalanan sih. Iya sih, memang kalau Bang Arif tuh saya lihat sepanjang perjalanan itu kayaknya nyaman buat bobo. Jadi enak nggak kalau disopin Bang Arif? Enak banget ya. Jadi kalau buat Bang Arif tuh harus cepet, tapi penumpangnya harus nyaman. Gitu ya. Jadi tetap harus mengutamakan lebih kenyamanan, karena kan memang kita melayani juga kan. Kayak kalau di pariwisata kan itu kita
disewanya kan hitungannya waktu per hari, jadi waktu harus sampai, tapi gimana caranya supaya tetap nyaman ke penumpang, tapi harus cepat juga, harus nyaman juga biar dapat dua-duanya itu. Oh gitu ya. Kira-kira kalau Mang Arif itu biasanya kalau bawa mobil pariwisata itu sendiri atau didampingi juga? Ada connect. Oh ada kernek. Oh Ada kernek. co-driver. Siapa dulu yang DL pernah kerneknya Mang Arif? Midun apa Mang Jepang? Siapa? Om Jepang. Jepang Jadi itu dari Grand Pegasus. oh dari Kementerian Pegasus ya. Kalau dulu siapa? Mang Midun. Mang Midun DL belum kenal ya sama Mang Midun ya. Berarti ketahuinya mah belakangan ini sama Om Jepang ya Mang Arif ya. Jadi sekarang lebih kolaborasi dia. Tugasnya kerneknya apa kalau di bus pariwisata tuh? Tugasnya connect tuh kayak harus ke melayani tamu itu di perjalanan kan bersih-bersih. Oh gitu. Jadi tetap Setiap- menjaga kebersihan. Ya setiap berhenti, enggak di setiap berhenti misalkan beres tip, bukan. Jadi di setiap perjalanan kita mau singgah di rest area itu bersihin sampahnya pasti. Oh, jadi kan sampah udah Kayak contoh dia punya tujuan destinasi kan ke 3 lokasi. Misalnya satu iya. lokasi dia si kernek ini langsung bersih-bersih. bersih-bersih. Oh jadi tetap menjaga kebersihannya. Jadi biar Kebersihan. Terus nyaman. kayak buat kalau penumpangnya kurang paham sama fasilitas entertainment yang ada di bis ini, pengen gitu ganti ya. lagu karaoke ya dibantu sama Connect. Oh gitu. Jadi tugasnya kernek itu nggak cuma hanya mendampingi diem gitu ya. Jadi sambil menjaga kebersihannya, melayani sama keluhan-keluhan yang lainnya gitu ya. Iya. Kalau misalkan Mang Arif nih selama di dunia pariwisata gitu, kira-kira ada nggak sih komplain dari tamu gitu loh, salah satu tamu Ada. dan itu bisa bikin pikiran Mang Arif aduh di komplain ini gitu? Ada. Apa Mang Arif komplain? Kadang-kadang dikomplain masalah yang pernah tuh keberisikan Itu malahan itu ya. bikin macet, yang ngalang-ngalangin pergerakan bis itu ke satu bahaya buat dia sendiri juga. Terus yang kedua apa namanya, jadi karena terlalu dekat sama bis kan takutnya di depan ada apa-apa. Bis kan jarak pengeremannya nggak seperti kendaraan kecil. Kasih pesan-pesan dong khusus buat si para mania nih dia, jadi supaya telolet ini tidak ada, bukan tidak ada maksudnya supaya tidak ada larangan gitu. Jadi kasihlah pesan-pesan khusus supaya biar si mania ini tetap merasakan kebahagiaan mendengarkan suara telolet. Silakan Mang Arif. Nah, buat para anak-anak mania basuri itu kalau pengen kalian tetap dengar basuri, kalau ngoyor itu yang safety, gak usah berlarian di jalan. Terus kalau yang masih umurnya belum mencukupi nggak usah bawa motor pengen ikut ngoyor-ngoyor kendaraan yang ada basurinya, karena istilahnya belum dianjurkan, masih kecil kan, belum punya kesadaran untuk keselamatan dirinya sendiri. Jangan suka ngalang-ngalangin bus. Kalau ada bus ataupun mobil telolet itu jangan suka, karena saking senangnya itu nggak usah sampai lompat-lompat ke depan kendaraan, itu bisa bahaya. Jadi kalau mau ngoyor masih pengen dengerin suara basuri, kita cari yang safety aja seperti kayak logonya PCI, no safety no basuri. Itu Mang Arif seneng itu. Keren. Itu setuju. Benar-benar. Jadi gini, buat para mania, jadi perhatikan tuh apa kata-kata Mang Arif. Jadi bukannya kalau di jalan kan kadang gini, kita jalan nih Mang Arif ya, terus kita kan kalau sebagai driver itu kan memperhatikan kanan kirinya gitu kan. Bisa Ya. kanan kiri itu contoh, kira-kira nih anak nih kalau misalnya saya nyalain lari nggak nih gitu kan. Terus pertama, yang kedua kira-kira dia membahayakan dan situasi padat sama dengan rumah-rumah warga nggak nih itu. Jadi gini para mania, jadi kalau misalkan kita tidak menyalahkan suara telolet ini gitu kan, ya tandanya berarti di situ tempatnya tidak aman ataupun tidak memungkinkan untuk menyalahkan Iya, basuri itu, karena ya itu karena kan ada yang suka dan ada yang tidak, makanya kita harus perhatikan. Jadi untuk para mania pun juga sama, jadi harus memperhatikan situasi keadaan, kira-kira bisa nggak nih kita sambil ikut nyanyi ataupun sama joget-joget gitu kan, biasanya gitu ya Mang Arif ya. Iya lah, soalnya harus benar-benar safety, terus ngelihat kondisi juga bener kata Om Ian. Kalau kayak kita di dalam gang padat penduduk pemukiman, takutnya ada orang lagi sakit, kan kita nyalain basuri kencang bener, ya nggak emosi gimana gitu kan orang lain. Jadi kita lebih ke lihat kondisi sekitar juga. Oh berarti ada poin pentingnya lagi, berarti tidak boleh dinyalakan di depan rumah sakit, Nah, iya, sekolahan ataupun instansi-instansi lainnya, intinya perkantoran gitu kan, karena kan memang kadang kita lewat pun juga nggak tahu waktu ya, kadang pagi, siang, sore. Nah kita kan nggak tahu juga, yang namanya kantor kan lagi kerja tiba-tiba dengan suara telolet, udah
pasti akan berisik. Makanya kemarin gini Mang Arif, Bos Kecil itu kemarin sempat mengadakan acara kebetulan ulang tahunnya DL ya kita kemarin di mana DL? Ulang tahun. Gimana yo, ingat nggak? Ayo. Di Lembah Permai Resort. Jadi gini, makanya Bos Kecil itu mengadakan ulang tahun sekaligus deklarasinya Tuliskar Indonesia, Mang Arif. Dan makanya kita buat di sini tuh karena kebetulan memang Om Ian dan timnya Bos Kecil ingin membuat konsep baru. Karena kan kebetulan waktu itu sebenarnya rencana acara itu sudah lama Mang Arif kita buat dulu, tapi kebetulan selang beberapa hari itu ada kejadian bus katanya melindas anak-anak itu. Jadi akhirnya ada larangan oleh pihak kepolisian gitu kan. Makanya saya berpikir, aduh, sedangkan acara kita sudah rencanakan gitu kan, masa iya terus nggak jadi cuma gara-gara ada kejadian seperti ini. Makanya kita langsunglah rubah konsep dengan cara, jadi sepanjang perjalanan itu mengarah ke area lokasi kita sama sekali tidak menyalakan konvoy, mah tetap konvoy ya kayak orang konvoy lagi mau datang acara pernikahan dan lain-lain gitu kan. Konvoy itu benar-benar sepi sampai saya tuh sebenarnya kasihan ke anak-anak yang sudah menunggu kan dari pagi, tapi waktu bagaimana karena kan memang sudah ada himbauan dari pihak kepolisian dilarang menyalakan telolet gitu kan. Nah akhirnya sesudah kita buat acara besarnya tuh di titik lokasi yang kita sudah pastikan izinnya dan izin keramaiannya ya, terutama karena kan memang itu menimbulkan suara yang sangat bising. Dan saya sih berpikir gini, apa bedanya dengan konser musik gitu kan ya. Makanya saya daripada kita harus pajak jalan untuk membahayakan orang lain gitu kan, makanya kita kasih wadah lah gitu, kita kasih tempat untuk menyalakan basuri bareng-bareng. Jadi anak-anak tuh di suatu tempat yang aman, bebas dari kendaraan lalu lalang, jadi sampai joget-joget bebas pun silakan aja gitu. Tapi tetap waktu mah kita tentukan, jadi nggak boleh di waktu tertentu kita stop seperti itu. Kemarin Mang Arif juga sempat datang ya? Sempat datang. Gimana, seru nggak kira-kira? Itu kan bareng sama itu si anak-anak yang suka mantenin bis kan? YouTuber bis ya, sama Awin, benar, sama Nopi, sama Sarul juga. Nih buat Mas Nopis, Mas Awin, Mas Sarulmu nanti kayaknya perlu kita undang ya. Podcast kita yang kemarin ya. Kapan bisa kesini? Kapan nih Mak? Ayo Mas Nopis, Mas Sarul, Mas Awin main kesini. Nanti kita bareng lagi. Nah, benar. Jadi kebetulan kemarin memang kita undang. Karena kan memang tujuannya buat memperkenalkan apa sih Tuliskar Indonesia gitu. Terus mereka tuh punya visi-misi apa sih kan gitu. Makanya kita undang lah sama nggak cuma 3 itu, sebenarnya ada lagi Aden Curli. Aden Curli sama Om Adi Ariana itu kan. Nanti pokoknya haruslah kalian datang ke sini, kita obrolin hal-hal tentang seputaran bis ya. Mereka mereka kan lebih ke bis ya. Ya. Itu mereka tuh sudah lama juga ya sebenarnya main bis dia. Sudah lama, apalagi kalau seperti Syahrul, Nopis, Hawin itu sebelum ramainya adanya basuri juga mereka sudah bis dua. Sebenarnya yang namanya mania bus itu sebenarnya nggak cuma berpatokan di telolet juga ya, berarti kan. Jadi dengan dulu tuh saya sempat dengar bis tuh ada yang namanya jalannya tuh zigzag tuh, ngoleng-ngoleng itu dulu ada sempat ya kali itu. Kalau oleng-oleng itu yang nggak dulu-dulu banget sih. Kalau dulu jatuhnya lebih banyak yang ke restut sih. Jadi kayak restut itu gimana? Bis pada kenceng, nyalip-nyalip. Gitu, bis luar kota biasanya ya? Kota ya? Kalau menurut saya sama basuri itu sama aja sih. Kalau misalkan nggak safety juga ujung-ujungnya kan pasti dilarang juga. Jadi apapun yang kita senengin, pokoknya harus tetap safety, harus tetap aman lah istilahnya. Nggak usah sampai terlalu berlebihan intinya. Betul. Jadi Mang Arif ini kira-kira tipe driver yang bukan ugal-ugalannya, lebih ke senang memainkan stunt dan lain-lain nggak? Kalau saya sih lebih suka ke menikmati perjalanan sih. Iya sih, memang kalau Mang Arif tuh saya lihat sepanjang perjalanan itu kayaknya nyaman buat bobo. Ya enak nggak kalau disopirin Mang Arif? Enak banget ya. Jadi kalau buat Mang Arif tuh harus cepet, tapi penumpangnya harus nyaman. Gitu ya. Jadi tetap harus mengutamakan lebih kenyamanannya, karena kan memang kita melayani juga kan. Kayak kalau di pariwisata kan itu kita disewanya kan hitungannya waktu berarti. Jadi waktu harus sampai, tapi gimana caranya supaya tetap nyaman ke penumpang.
penumpang. Tapi harus cepat juga, harus nyaman juga biar dapat dua-duanya itu. Kira-kira kalau Mang Arif itu biasanya kalau bawa mobil pariwisata sendiri atau didampingi juga? Ada kenek. Oh, ada kernet. Oh, Ada kernet. co-driver. Siapa dulu? Yang DL pernah kernetnya Mang Arif. Midun atau Mang Jepang. Om siapa? Om Jepang. Jepang Jadi itu dari Grand Pegasus. oh dari Grand Pegasus ya. Kalau dulu siapa? Mang Midun. Mang Midun DL belum kenal ya sama Mang Midun ya. Berarti ketahuinya mah belakang ini sama Om Jepang ya Mang Arif ya. Jadi sekarang lebih kolaborasi dia. Tugasnya kernetnya apa kalau di bus pariwisata itu? Tugasnya kenek itu kayak harus ke melayani tamu itu di perjalanan kan bersih-bersih. Oh, gitu. Jadi tetap Setiap- menjaga kebersihan. Ya setiap berhenti, enggak di setiap berhenti misalkan beres tip, bukan. Jadi di setiap perjalanan kita mau singgah di rest area itu bersihin sampahnya. Pasti Oh, jadi kan sampah udah numpuk. Kayak contoh dia punya tujuan destinasi kan ke 3 lokasi, misalnya Ah, satu iya. lokasi dia si kernet ini langsung bersih-bersih. bersih. Oh, jadi tetap menjaga kebersihan ya. Jadi Kebersihan. Terus kayak buat kalau penumpangnya kurang paham sama fasilitas entertainment yang ada di bis nih, pengen Oh, ganti-ganti iya. lagu karaoke ya dibantu sama kenek. oh gitu. Jadi tugasnya kernet itu gak cuma hanya mendampingi tim gitu ya. Jadi sambil menjaga kebersihannya, melayani sama keluhan-keluhan yang lainnya gitu ya. Iya. Kalau misalkan Mang Arif nih selama di dunia pariwisata gitu, kira-kira ada nggak sih komplain dari tamu gitu, salah satu tamu Ada. dan itu bisa bikin pikiran Mang Arif aduh dikomplainin dulu gitu. Ada. Apa Mang Arif komplain? Kadang-kadang dikomplain masalah yang pernah tuh keberisikan istirahat. Makanya untuk sekarang kalau ngoyor Grand Pegasus itu kalau ada tamunya kisaran jam 8 lewat itu udah jarang nyalain klakson telolet. Oh, nah itu pesennya dari Mang Arif tuh teman-teman. Jadi ternyata kalau bis pariwisata tuh kalau kita sudah ngoyot, kita sampai hujan-hujanan nggak dinyalain. Oh, ternyata di dalam tuh ada customer yang memang nggak mau dinyalain di waktu-waktu tertentu. Ya, Mang Arifnya. itu seperti Oh, itu. jadi harus menjaga kenyamanannya gitu ya teman-teman ya. Jadi bukannya Mang Arif atau yang lain bus pariwisata di drivernya nggak mau nyalain trolley, tapi ternyata memang harus mementingkan kenyamanan dahulu ya untuk si para customer gitu ya. Ya waktu itu kan juga emang karena kasihan sama yang ngoyot, udah hujan-hujanan, emang bener kata Om ya, hujan-hujanan. Waktu itu dikomplain, saya masih ingat bener perjalanan pulang dari Jogja tapi lewat pinggir karena ada ke Oh. Semarang dulu, Oh, menuju gitu. Sekilir. Itu kan perjalanannya sore, udah sore terus tamunya kan udah pada capek pengen istirahat, tapi saya nggak tega sama yang ngoyot, hujan-hujanan udah jauh. Ya udah saya kira gini anggapan saya, nyalain kali satu nada mah nggak apa-apa kali, kasihan yang ngoyot, kata saya nyalain tuh satu nada. Ya akhirnya besoknya komplain ke kantor, katanya tamu istirahat terganggu. Nah makanya nyalain klakson itu kalau bisa nggak nyalain itu pasti ada alasan-alasan tertentu, bukan karena pelit apa gimana. Oh gitu ya. Nah untuk komplain oke, sudah dijawab. Nah saya tuh mau tanya untuk bus pariwisata kan saya lihat tuh jadwalnya sangat padat ya kemarin ya. Jadi baru turun jam 11, jam 12 dan ternyata jam 2 pagi harus jalan lagi. Nah kira-kira cara supaya Mang Arif ini bisa mengatur waktunya itu bagaimana? Saya itu sebenarnya bingung ini. Mang Arif baru ngedrop, kita turun jam 11 malam, besok pagi saya harus sudah jalan lagi. Nah itu cara menyiasatinya gimana biar Mang Arif itu tetap fresh gitu. Kalau buat Mang Arif sih, Mang Arif itu kalau udah di lokasi kayak kemarin di Dana Jatpas ngeliat kan, Mang Arif tuh langsung tidur. Oh jadi Mang Arif itu kalau di waktu pas di tujuan langsung istirahat. Langsung istirahat, nggak ada istilahnya nongkrong, jarang nongkrong dulu apa gimana dulu. Dan kebetulan di situ punya satu bakat, Apa tuh? kalau tidur itu kuat, nggak keganggu. Oh, gitu. Tapi sering kita gangguin waktu kemarin sih, orang gangguin. Mang Arif beda di derajat, derajat pas ya. Dia masih tidur, kita gangguin, kita bangunin. Habis gimana namanya bos kecil mah kalau sudah ada kabar Mang Arif di sini, udah itu Mang Arif langsung buru-buru. Saya itu lagi mau makan ceritanya itu, lagi di derajat pas lagi ramai itu. Ada Mang Arif di sana, udah langsung ditarik-tarik nyamperin Mang Arif. Gangguin Mang Arif. Oh ya, kita dikasih nih sama Mang Arif nih. Mang Arif makasih banyak nih, kita dikasih kaos nih sama Mang Arif Martin dan yang Grand Pegasus. Sama ini Mang Arif, saya itu pengen tahu kalau untuk perawatannya bis sendiri itu bagaimana ya? Wah, karena kan memang saya lihat nggak ada libur-liburnya. Kalau orangnya kan oke waktunya istirahat, waktu berhenti dia harus istirahat. Nah kalau bisnya cara
Untuk itunya kalau gimana? masalah kesana itu kalau untuk bis, makanya kalau di bis pariwisata itu kan sistemnya batangan, jadi satu bis untuk dirawat sama satu orang. Oh gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kondisi yang kita bawa unitnya. Jadi Hmm. udah apa yang ada gejala kerasa itu secepat mungkin laporan. Nanti biar disediakan waktu mau malam hari ataupun mau pas ada waktu istirahat meskipun sebentar, nanti dicek sama mekanik. Gitu. Jadi harus benar-benar tahu ya situasi si mobil ini. Jadi Ya, walaupun misalkan tiba-tiba Mang Arif lagi betulin bisnya nih, lagi servis, nah tiba-tiba besok udah orderan, nah ternyata itu bus belum jadi gitu, atau kita paksakan untuk yaudah besok jalan walaupun belum selesai gitu biasanya. enggak sih, enggak, kalau dipaksakan gitu jadi kesannya kurang kurang pas aja. Jadi mendingan kalau misalkan ada yang kerasa terus dikiranya belum beres, pasrahin aja sama yang di kantor. Oh gitu. Dia nanti orang kantor itu bisa cari unit pengganti yang satu PO, atau kadang bisa cari dari PO luar untuk bantuan. Oh jadi ada unit penggantinya. Oh berarti gini, kalau sopir pun berarti suka juga sama dong, harus ada sopir pengganti kalau bisa jarak jauh. Sama kalau misalkan jarak jauh kan sopir itu ada dua. Oh jadi ada dua. Itu sama kernek ataupun gimana? Enggak, kalau kenek ada sopir-sopir Oh ada sopir dua. ada 3 orang berarti ya. Ada 3 orang di dalam satu bis krunya. Jadi sopir batangan, sopir cadangan, sama keneknya. Jadi kita nanti kalau kira-kira udah lelah, nggak usah terlalu jauh jaraknya, ya secukupnya kita lelah 4 jam apa berapa jam, nanti kita gantian istirahat dulu, bisa lagi gantian lagi kayak gitu. Oh, Jadi jangan memaksakan lah. oh benar-benar. Sekarang ini kan Mang Arif ini kan bisa dibilang artisnya si Paramania ya. Nah kalau yang namanya artis kan banyak digemari oleh fans-fansnya. Kira-kira ada nggak apa yang lucu lah, mania yang paling lucu yang pernah dialami Mang Arif? Kalau dulu kan gini, saya punya cerita dulu ada fansnya DL, karena kan emang alhamdulillah ya sekarang Bos Kecil ini sudah punya nama gitu kan, namanya Bos Kecil. Dulu mah awalnya sudah iseng-iseng, bukan yang pengen jadi apa disebutnya artis atau seleb gitu ya. Sebenarnya cuma iseng-iseng karena hobi Bos Kecil. Akhirnya ya udah mengangkatlah nama Bos Kecil ini, sampai DL pun sudah dikenal ke sana kemari, sampai kita tuh ke Jawa Tengah ya DL gitu ya, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Bromo tuh, sampai kita tuh bingung gitu, kok mereka bisa tahu ya nama Bos Kecil gitu kan, dari mana ya gitu kan. Sampai ya itu kalau sepanjang jalan tuh mari kita tuh sering namanya dikasih apa deh, minuman yang dia suka ya, itu minuman lah, salah satu minuman yang dia suka, sampai makanannya DL pun si mania itu tahu gitu kan, dari minumannya tuh. Tapi sepanjang jalan dikasih. Nah kalau ke Mang Arif pernah juga ngalamin gitu. Yang lucu, Nah yang lucu dan yang lainnya lah. yang lucu paling ingat itu pulang dari Gucci, masih zaman bawa yang Casper. Oh masih Casper nih pakai Masih Casper itu yang nggak pernah bakal saya lupa kayaknya, Apa kejadian itu? paling lucu. apa itu? Jadi begitu turun dari Gucci, itu si bis yang ngoyor udah depan belakang, udah bener-bener terlalu ekstrim. Udah penuh, ada yang jatuh, ada yang lari-lari jatuh ke pinggir, tapi jauh kan, jauh dari mobil. Itu saya kondisi nggak nyalain ya, karena nggak memungkinkan. Ternyata udah ke bawah, pada maksa terus, akhirnya dibunyikan, makin ramai. Udah sampai ke bawah lagi, sekitar dekat pertigaan Yomani, itu daerahnya namanya di Lebak Sius itu. Ada pangkalan bus juga di situ. Oh di situ ada juga. Nah, ada satu anak yang kekeh. Itu saya kumpulin sepanjang jalan, ada yang ngasih pinggir jalan, satu saya kumpulin, makanannya satu bis bisa saya bagi itu. Itu masih sisa banyak banget, saking banyaknya orang yang ngasih. Oh. Yang paling lucu, ada satu anak yang ngasih sampai saya sempat berhenti, saya tanya dulu. Dia ngasih satu buah mangga. Mangganya baru dipetik, masih muda. Terus dia pakai tulisan, pakai bambu, di situ digoreskan Casper tulisannya di situ. Sampai digituin. Saya tanya, ini mangga dari mana? Kayaknya masih baru banget. Iya Mang, saya petik, katanya buat Mang Arif katanya. Oh jadi metik di kebun orang nih.
Ini alasannya tanya, ini penting dari mana? Kamu kok tiba-tiba bawa mangga? Kata saya, ini saya tadi lagi lari mang, katanya ke depan kan katanya ada Vespa lewat, terus ngasih mangga. Kebetulan mangga tetangga saya agak bawah, akhirnya saya ambil. Kata saya mang ada penolong ini diterima gimana? Nggak diterima juga gimana? Oh, jadi para mania itu sampai bela-belain begitu ya, saking Ambil pakai tulisan, ya kalau dulu kan istilahnya stiker masih jarang bikin ya. Masih jarang bikin, terus kebetulan waktu itu lagi iseng-iseng doang bikin ya beberapa biji, akhirnya spesial itu saya kasih sama itu bocah. Tapi sampai saya pesenin dulu kalau mau kayak gini lagi makanya jangan dapet nyolong kan. kasih tahu ke kamera tuh, Bang siapa yang kemarin ngasih mangga tuh. Orang Tegal itu mungkin sekarang udah agak gede bocahnya kan ya. Kayaknya sekarang udah umuran SD kelas 3 kayaknya. Lain kali kalau mau ngasih buah-buahan jangan dapet nyolong itu. Enggak, saya nggak enak makanya bingung. Oh, aduh sangat luar biasa Mang Arif ya, berarti fans-fansnya Mang Arif nggak ya sebenarnya nggak cuma Mang Arif ya, semua mungkin ada hal-hal yang lucu ya sampai harus bela-belainnya gitu, ngambil mangga orang. Deal besok mau ngambil apa buat Mang Arif? Mangga katanya Deal, dia suka mangga. Aduh, nanti Deal bisa cari itu mangga, kasih Mang Arif, jangan tanya Mang Arif ini mangga dari mana gitu. ini mangga dari bos kecil gitu ya. Jangan ya. Jadi para mania, aduh jangan sampai begitu ya. Sebenarnya emang kita senang gitu ya dengan perjuangan kalian, sangat luar biasa lah. Kalau apalagi kalau tahu kita mau datang ke lokasi ini, kalian juga harus langsung buru-buru datang sampai bela-belain, mungkin nggak punya uang sampai dia tuh bela-belain jalan gitu ya Mang Arif kali ya. Iya. Karena udah banyak kejadian tuh yang namanya fansnya bos kecil itu juga sama Mang Arif. Jadi kita kan sering yang namanya ngadain berbagi ya, berkah gitu kan. Jadi kadang tuh anak-anak mania tuh, Om Ian kita nggak punya ongkos gitu ya Deal ya, sampai Deal sendiri pun ngeluarin buat ongkosnya mereka ya Deal. Orang mana itu Deal? Bypass ya kalau nggak salah ya. Jadi si biaya angkot ini Deal sendiri yang biayain gitu kan. Kadang sampai ada yang jalan kaki itu dari bypass, lumayan dan jaraknya dari sini tuh sekitar ya 5 kilo lah, 4 kilo 5 kilo, dan mereka tuh jalan Mang Arif bela-belain pengen ketemu Deal. Ya. Itu oke. Sama. Oh pernah juga? Ada Anak saya juga nanyain mulu. Berarti termasuk anak itu fansnya Deal. Asli anak banget itu kan waktu acara di Cianjur kan dikasih topi ya. Oh ya. Itu topinya sampai kemanapun kotor pun dia bawa. Nggak pernah ini. Oh, ini ada lebih ekstrim. Jadi Iya. sesuatu yang diberikan oleh si yang digemari itu benar-benar disimpan ya. Iya. Gitu ya, sampai benar sangat luar biasa sih. Oke, mania bos kecil, terima kasih sudah menyaksikan video perdana podcastnya bos kecil kali ini, dan terima kasih juga buat Mang Arif sudah menyempatkan hadir ke podcastnya bos kecil. Dan saya doakan Mang Arif supaya lebih sukses lagi, supaya lebih menginspirasi ya karena Mang Arif ini driver yang saya bilang sih tidak ugal-ugalan lah ya. Terima kasih banyak Mang Arif karena sudah bisa menyempatkan hadir ke sini. Dan jangan lupa ya untuk para mania entah mania bos kecil, pokoknya semua mania yang suka hobi bis ataupun mobil telolet, pastikan kalian kalau minta kode-kode FCP nih gitu kan, itu harus melihat keadaan gitu ya. Karena kalau kita nyalain kalian nggak tahu, misalnya kalian di depan kantor polisi ya, kita nggak mungkin nyalain masa iya di depan kantor polisi ntar tiba-tiba kita ditembak habis kita urusan. Ya kan Mang Arif ya, bahaya kan. Makanya saya tuh selalu kadang ini anak-anak bagaimana ya caranya. Nah, orang Paling sering terjadi sering ya. Iya, apalagi mereka lagi ngaji tiba-tiba lari keluar, ada bos kecil melewat atau depan bukan lagi. Wah, udah. Pokoknya gitu ya para mania ya. Pesan dari Om Ian dan Mang Arif, pokoknya tolong tetap harus jaga keselamatan, pokoknya utamakan keselamatan dan tempat-tempat yang aman gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya makin berkembang dengan materi menarik dan bermanfaat lainnya. Caranya cukup subscribe, like, komen, dan bagikan ke mania yang lainnya. Tetap tenang karena yang tenang Sudah pasti. gue nggak